Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita akan gali aturan sederhana ke-6. Judulnya, Beri Penghargaan Bagi Mereka yang Bekerja Sama. Ini aturan terakhir nih yang spesifik banget mendorong kolaborasi ya, terutama untuk masalah bisnis yang rumit. Betul sekali, dan aturan ini jadi penting, terutama kalau umpan balik langsung itu agak susah. Ya kan? Seperti di aturan 4 dan 5 itu. Mungkin karena jeda waktunya panjang atau kerjaannya terisolasi gitu. Jadi kita tetap pakai evaluasi kinerja sih. Tapi, nah ini, pendekatannya beda banget. Tujuannya jelas, bikin kerjasama itu jadi pilihan yang paling logis lah buat tiap orang. Oke, menarik. Jadi bukan dibuang ya evaluasinya, tapi fungsinya dirombak total. Coba kita bedah yuk. Kenapa sih evaluasi yang model lama itu seringnya malah menghambat kerjasama? Dan gimana aturan 6 ini justru bisa gitu menciptakan suasana di mana transparansi dan kolaborasi itu dihargai? Kita semua mungkin pernah ngalamin lah ya, evaluasi kinerja yang standar itu kan seringnya fokus nyari biang kerok teknis kalau ada masalah. Fokusnya nyalahin orang atau unit tertentu. Anda mungkin pernah kan merasa dinilai cuma dari satu kesalahan teknis. Padahal usaha Anda buat bantu tim lain sama sekali nggak dihitung. Kasus rapid trend nanti, awalnya mereka juga kejebak di situ tuh. Persis. Nah, disitulah bedanya aturan 6 ini. Ada kutipan penting dari sumber Anda bunyinya gini. Menyalahkan bukan karena kegagalan, tapi karena gagal membantu atau meminta bantuan. Wah, ini mengubah segalanya kan? Fokus evaluasi langsung geser, bukan lagi nyari penyebab teknis, tapi menilai kemauan buat kerjasama pas masalah muncul. Tanggung jawabnya jadi ke mereka yang yaitu nggak mau bantu atau nggak transparan. Jadi, kalau orang mengakui masalah atau minta tolong itu malah didorong, bukan dihukum. Ini kedengarannya beda banget ya sama praktik umum. Gimana sih terapinnya di lapangan? Saya jadi nggak rapid trend tadi. Tugasnya nyari siapa yang salah. Akibatnya ya bisa ditebak, tiap unit jadi defensif, nutupin masalah, nggak mau kerjasama. Terus mereka coba terapkan aturan 6 ini secara radikal. Gimana persisnya mereka ubah evaluasinya? Itu kan intinya ya. Iya, kriteria evaluasi dirombak total. Sebuah unit dianggap gagal, itu bukan karena secara teknis jadi penyebab telatnya kereta. Bukan. Tapi, kalau mereka tidak kerjasama secara aktif buat ngatasin keterlambatan itu, setelah masalahnya diangkat unit lain, itu baru dianggap gagal. Jadi pertanyaan kuncinya ganti. Bukan lagi departemen Anda penyebabnya, tapi Anda udah bantu belum buat nyelesain. Nggak peduli siapa penyebab awalnya. Menariknya lagi nih, buat nilai kerjasamanya, mereka libatkan manajer stasiun, kan mereka yang lihat langsung di lapangan interaksi antar unit gimana. Jadi lebih objektif. Wow, hasilnya gimana? Beneran ngefek? Atau cuma, teori bagus aja? Hasilnya signifikan banget dan cepat. Ketepatan waktu mereka itu loncat dari parah sampai 95% cuma dalam 4 bulan. Dan yang paling penting, ini dicapai tanpa investasi teknologi baru atau nambah orang sama sekali nggak. Wah, 95% dalam 4 bulan cepat sekali ya? Betul. Waktu yang biasanya habis buat saling tuding itu hilang. Malah kepuasan karyawan naik. Ini bukti kuat kalau mengubah konteks kerja, aturan mainnya, itu bisa jauh lebih efektif daripada nambah sumber daya atau pengawasan baru. Luar biasa sih itu. Jadi bukan sekedar keberuntungannya, tapi memang sistemnya bekerja. Kayaknya bukan keberuntungan semata, karena efeknya bertahan. Aturan 6 ini kan secara dasar mengubah cara manajer ngobrol soal kinerja. Kita harus tinggalin deh itu permainan target yang mana semua orang cenderung nyimpen potensi asri, nyimpen cadangan gitu, biar target tahun depan nggak naik. Sebaliknya, manajer justru didorong buat nanya pertanyaan yang memancing keterbukaan. Pertanyaan kayak gimana tuh contohnya? Saya bayangin ini butuh keberanian juga dari dua sisi, manajer dan staff. Tentu. Pertanyaannya bisa jadi, keluhan apa sih yang biasanya orang lain sampaikan tentang unit Anda? Atau dalam situasi sulit ini, risiko pribadi apa yang Anda ambil demi tim? Pertanyaan kayak gini kan memaksa transparansi. Jadi, ya jadi aset berharga, bukan ancaman. Oh ya, satu lagi. Penting juga manajer itu menolak kalau ada yang coba eskalasi masalah ke atas terus. Dorong supaya selesai di level paling bawah lewat kerjasama langsung. Oke, jadi ini benar-benar bukan cuma teori ya. Buat Anda yang dengerin nih, aturan ini punya dampak langsung ke engagement, ke produktivitas di kerjaan Anda. Kalau misalnya bantu rekan atau jujur bilang ada kesulitan itu nggak lagi dianggap lemah, tapi malah dihargai sebagai tindakan proaktif, wah itu bisa bikin orang merasa lebih aman kan? Potensi kolaborasi yang selama ini mungkin diam-diam aja bisa keluar.
Bisa banget mengubah dinamika tim dan hasil kerja Anda. Tepat sekali. Jadi ringkasnya gini, aturan 6 ini ngubah total fungsi evaluasi kinerja. Bukan cuma ngukur hasil akhir, tapi secara aktif ngebentuk perilaku. Caranya, ya dengan secara eksplisit ngasih penghargaan buat kerjasama dan transparansi. Ini jadi alat manajemen yang kuat banget buat ngadepin kompleksitas zaman sekarang. Kalau diterapkan benar ya. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Bawa ke konteks Anda masing-masing. Gimana ya jadinya kalau sistem evaluasi di tempat kerja Anda itu fokusnya benar-benar ke siapa yang paling mau bantu, siapa yang berani minta tolong pas mentok, bukan cuma sibuk nyari siapa yang salah teknis. Perubahan mendasar apa ya yang kira-kira bisa terjadi di tim dan organisasi Anda kalau prinsip ini diadopsi? Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.